Ada saja drama yang tercipta setiap hari dari jalur kereta api KRL Jakarta. Cerita menarik hingga seram dan menggemaskan, terutama datang dari gerbong khusus perempuan. Nah, seperti apa ketegangannya? Berikut informasinya untuk Anda. Suara rintihan dan teriakan penumpang perempuan menggema dari gerbong pink di stasiun Tanah Abang, Jakarta hari itu. Aksi saling sikut dan saling dorong dalam gerbong khusus perempuan berbuah kisruh di jam sibuk. Desak-desakan membuat sejumlah penumpang yang berdiri di mulut pintu gerbong terjatuh. Tak heran bila situasi ini membuat perempuan itu sendiri menjuluki gerbong sadis pada gerbong KRL khusus wanita. Usut punya usut, huru-hara dalam gerbong perempuan yang kerap terjadi dipicu dari sejumlah hal. Selain emosi yang tak terkendali, kepadatan penumpang di dalamnya juga turut menjadi pemicu. Dalam satu hari, 600.000 lebih penumpang perempuan menaiki KRL komuter lain di Jakarta. Gerbong yang seharusnya hanya menampung 150 penumpang harus dijejali 279 orang agar semua terangkut. Bisa dibayangkan suasana di dalam gerbong di waktu jam sibuk. Ditambah lagi barang-barang bawaan tiap penumpang yang ikut ambil tempat di dalamnya. Suasana pengap, terhimpit hingga terjepit membuat keringat mengucur deras, namun ternyata membuat kering kesabaran ibu-ibu yang ada di dalamnya. Gerbong pink seharusnya menjadi tempat teraman, namun faktanya bisa berubah menjadi arena adu kuat sister-sister di pagi dan sore hari. Ya, kuat di fisik untuk berhimpitan dan juga harus kuat sabarnya saat situasi tidak terkendali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai tahun depan Gubernur Jakarta Pramono Anung mengubah pola pelaksanaan lelang proyek dari yang biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga April menjadi November hingga Desember. Langkah tersebut diambil agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk di akhir tahun. Pengalaman ketika di pemerintah pusat pada waktu itu yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu. Maka dengan cara yang sama saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan. Sehingga dengan demikian tidak seperti yang sekarang, proses lelangnya itu baru pada bulan Maret, April, dan kemudian pelaksanaannya baru bulan Oktober, November, dan kemudian uangnya menumpuk di bulan Desember seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Sehingga dengan demikian saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak meminta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tetap berlanjut ke tahap berikutnya. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar ganti rugi 125 triliun rupiah ke negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi olahraga pemirsa, buntut penolakan visa atlet Israel untuk ikut serta dalam kejuaraan dunia gimnastik artistik di Jakarta memasuki babak baru. Federasi Olahraga Internasional IOC memutuskan untuk melarang seluruh pertandingan internasional yang diatur IOC digelar di Indonesia termasuk Olimpiade. Dewan Eksekutif IOC memutuskan untuk melarang Indonesia menggelar event olahraga di bawah payung IOC termasuk Olimpiade. Keputusan ini diterapkan hingga pemerintah Indonesia dapat menjamin seluruh atlet terlepas kewarganegaraan mereka bisa tampil di event olahraga.
IOC juga merekomendasikan seluruh federasi internasional untuk tidak menggelar event atau pertemuan apapun di Indonesia hingga masalah ini terselesaikan. Keputusan diambil IOC dengan alasan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap atlet ke depannya. Menanggapi keputusan IOC, Menpora Erick Thohir menegaskan pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Erick juga menegaskan langkah tersebut dilandasi ketentuan konstitusi yang berlaku, di mana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Menpora juga memahami keputusan tersebut membawa konsekuensi, di mana Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan di bawah payung Olimpiade selama tidak dapat menerima kehadiran Israel. Menyikapi hal tersebut, Menpora menegaskan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional dan berperan aktif di berbagai ajang olahraga internasional. Pemerintah membuka peluang untuk memasukkan proyek mobil nasional masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan rencana tersebut usai disinggung Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Menurut Prasetyo Hadi, pembuatan mobil dalam negeri merupakan cita-cita bangsa. Pemerintah meminta masyarakat untuk turut mendoakan agar Indonesia dapat memproduksi mobil sendiri. Meski demikian, Prasetyo Hadi masih enggan mengungkapkan pihak terkait yang akan bertanggung jawab untuk membuat mobil nasional. Nanti pada waktunya kita. Tapi kemungkinan untuk sedang persiapan, mohon doanya aja. Kita harus tetapkan dulu cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri. Tapi pasti masuk PSN. Ya nanti kita lihat. Rasa-rasanya Indonesia bakal punya mobil nasional produksi sendiri. Presiden Prabowo menargetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan tahun 2028. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan maung untuk kendaraan dinas mereka.